Kita semua kan hidup di dunia yang sangat peduli sama apa yang kelihatan dari luar. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau ada cara pandang lain yang jauh lebih dalam tentang diri kita yang sebenarnya? Nah, yuk kita coba kupas bareng-bareng kebenaran yang sering banget kita lupain ini. Nah, ini dia bedanya. Di satu sisi ada kacamata kita, manusia. Kita lihatnya apa? Ya, penampilan, omongan orang, reputasi, jabatannya apa. Tapi di sisi lain ada cara pandang Tuhan yang sama sekali nggak berhenti di situ. Pandangannya itu langsung menembus ke satu tempat, yaitu hati. Oke, di bagian pertama ini kita ngomongin soal sesuatu yang ya kita semua lakukan, membangun citra diri. Tapi mari kita lihat kenapa penampilan luar, sebagus apapun kita poles, bukanlah ukuran yang sebenarnya di mata Tuhan. Ada cerita klasik nih, waktu Nabi Samuel disuruh cari raja baru buat Israel. Dia lihat Eliab, wah tinggi, gagah, penampilannya meyakinkan banget. Langsung deh dia mikir, pasti ini dia orangnya. Tapi ternyata penilaiannya salah total. Ini nunjukin betapa gampangnya kita terkecoh sama apa yang kelihatan sempurna dari luar. Dan ayat ini benar-benar kayak teguran langsung dari Tuhan buat Samuel. Dan juga buat kita semua. Ayat ini dengan jelas banget merangkum semuanya. Fokus kita sama fokus Tuhan itu ada di tempat yang benar-benar beda. Jurang antara yang kelihatan sama yang di dalam ini sering banget kejadian loh di hidup kita. Seseorang bisa kelihatan aktif banget di pelayanan, tapi hatinya sebenarnya jauh. Atau bisa aja kita nyanyi lagu pujian, kedengarannya rohani banget, padahal di dalam hati motivasinya egois, atau malah nyimpen kepahitan. Jadi, ini poin pentingnya. Semua polesan luar, semua pertunjukan rohani kita itu gak ada artinya kalau karakter di dalamnya kosong. Tuhan itu carinya yang asli, bukan yang aktingnya paling bagus. Oke, kita udah bahas soal penampilan luar. Sekarang, kita gali lebih dalam lagi. Gimana dengan pikiran dan niat kita yang paling rahasia? Apakah itu juga bisa dilihat? Wah, ayat ini dalam banget ya. Nggak ada topeng, nggak ada tempat sembunyi. Coba dibayangin, semua isi hati kita, yang baik, yang jelek, itu kebuka lebar di hadapan Tuhan. Setiap niat tersembunyi kita, setiap agenda pribadi yang kita pikir nggak ada yang tahu, setiap rencana yang kita susun di balik senyum, Tuhan tahu semuanya. Dia bisa lihat tembus topeng kerendahan hati kita yang palsu. Dia tahu persis setiap kesombongan yang kita coba samarkan dengan kata-kata yang terdengar saleh atau tindakan yang seolah-olah tulus. Bahkan semua dendam dan sakit hati yang kita simpen dalam-dalam, yang kita kunci rapat-rapat, di mata Tuhan, itu semua kelihatan jelas banget. Jadi, ya ini kesimpulannya. Kita mungkin bisa aja nipu seluruh dunia dengan citra kita. Tapi kita nggak akan pernah, sekali lagi, nggak akan pernah bisa bohong sama Tuhan. Dia kenal kita lebih dari kita kenal diri kita sendiri. Oke, jadi kita udah tahu nih Tuhan itu lihatnya nembus penampilan luar. Bahkan sampai ke motif hati. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang menurut saya ngasih harapan banget. Apa sih yang sebenarnya Tuhan cari dan hargai dari kita? Ini yang ngomong Yesus sendiri loh. Ada janji di sini kalau perbuatan baik yang kita lakukan diam-diam, tanpa panggung, tanpa penonton, justru itu yang nilainya luar biasa di mata Tuhan. Coba deh renungin, doa-doa kita di kamar pas lagi sepi, kesetiaan kita pas nggak ada yang lihat, kebaikan tulus yang kita lakuin tanpa mikir dapat apa-apa, bahkan air mata penyesalan yang nggak ada saksinya. Semua itu dicatat dan berharga banget di matanya. Analogi ini pas banget. Kita kan sering kagum ya, lihat pohon yang tinggi, buahnya banyak, tapi kita lupa kekuatannya itu datang dari akar yang nggak kelihatan, yang ada di dalam tanah. Nah, hidup rohani kita juga gitu. Kekuatannya itu dari hati yang tulus, bukan dari tepuk tangan orang lain. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Fakta bahwa Tuhan melihat hati kita itu kayak koin dengan dua sisi. Di satu sisi ini menenangkan banget, tapi di sisi lain ini juga peringatan yang serius. Jadi, Tuhan itu bukan cuma penonton pasif. Ayat ini bilang dia itu aktif menyelidiki dan menguji. Artinya ada standar, ada semacam pertanggungjawaban nanti. Terus apa aja yang dia periksa? Hati yang keras kepala dan gak mau dengerin kebenaran. Iman yang cuma pura-pura. Hidup yang punya standar ganda. Di depan baik, di belakang beda. Dan dosa-dosa rahasia yang gak pernah kita akui. Semua itu akan diungkap. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan cuma takut sama peringatannya. Ini poin yang paling penting. Tujuan Tuhan memeriksa hati kita itu bukan buat ngehukum,
tapi buat memulihkan. Dia mau nyembuhin, mau bersihin, mau bikin kita utuh lagi. Doa dari Mazmur, ini respons yang paling pas. Ini kayak kita ngasih undangan terbuka buat Tuhan. Tuhan masuk, periksa semuanya, dan kalau ada yang salah, tolong tuntun aku balik. Bukan lari karena takut, tapi justru datang mendekat dengan rendah hati. Pada akhirnya, pertanyaannya balik ke kita masing-masing. Hidup kita ini sebenarnya diarahin sama pertanyaan yang mana? Gimana ya pandangan orang tentang saya? Atau gimana ya Tuhan melihat isi hati saya? Jawaban kita atas pertanyaan itu bisa jadi akan mengubah segalanya.